Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intifada Aulia Rahma dengan NIM 089. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi merupakan perjanjian di antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tetanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tetanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar premi asuransi sesuai perjanjian. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari asuransi, di antaranya yang pertama perlindungan finansial, yang kedua persiapan pensiun, dan yang ketiga perlindungan kesehatan. Selanjutnya yaitu asuransi pengangkutan barang di bidang logistik. Asuransi pengangkutan barang di bidang logistik merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan objek atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan selama dalam pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, udara, maupun laut. Manfaat menggunakan asuransi tersebut yaitu polis asuransi pengangkutan menjamin kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang secara kebetulan dari luar, misalnya kebakaran, dan lain-lain. Jenis-jenis asuransi pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengangkutan laut atau marine cargo, yang kedua pengangkutan darat atau good inland transit, dan yang terakhir yang ketiga yaitu pengangkutan udara atau air cargo. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asuransi pengangkutan. Yang pertama, asuransi pengangkutan darat. Asuransi ini akan mengcover kerusakan atau kehilangan untuk pengiriman via jalur darat. Di dalamnya termasuk saat pengiriman sedang berada dalam proses transit. Nah, besaran biaya ganti rugi yang diberikan tergantung oleh kebijakan perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu ada asuransi pengangkutan laut. Asuransi yang memberikan ganti rugi atas risiko pengiriman jalur laut seperti laut, danau, dan sungai. Cakupan manfaat yang di-cover oleh asuransi pengangkutan laut sesuai dengan yang tertulis pada klausul ICCA, ICCB, dan ICCC. Ditambah manfaat untuk segala peristiwa tanpa disengaja seperti kecelakaan kapal, barang jatuh ke air, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada asuransi pengangkutan udara. Asuransi yang memberikan ganti rugi atas risiko pengiriman melalui jalur udara seperti pesawat terbang. Cakupan manfaatnya seperti yang tertulis pada klausul ICCA dan kejadian yang tidak disengaja. Selanjutnya yaitu bagaimana cara klaim asuransi pengangkutan, yaitu tahap pertama melaporkan kerugian kepada pihak perusahaan asuransi pengangkutan. Yang kedua, perusahaan asuransi akan melakukan survei di lokasi pengangkutan. Yang ketiga, jika klaim disetujui, maka proses pemberian ganti rugi akan segera diproses. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membeli produk. Yang pertama, surat penawaran dari perusahaan. Yang kedua, memastikan agen yang bersertifikat. Yang ketiga yaitu ada SPPA. Yang keempat, memastikan data-data dalam SPPA telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, membaca kontrak atau polis secara seksama dan menanyakan ke agen atau perusahaan jika terdapat keraguan atas kondisi polis. Dan yang terakhir yaitu meminta perubahan atau endorsement jika terdapat kesalahan data dalam polis yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.